Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 9 sekolah menengah pertama, halaman 92 sampai dengan 93, kurikulum 2013. Halaman ini termasuk ke dalam bab 2, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat, dibahas pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Dan tak lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka buku matematikanya dan perhatikan pada halaman 92, latihan 2.2, grafik fungsi kuadrat. 1. Gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut. Yang pertama adalah yang A, di mana Y sama dengan 1/2 X pangkat 2. Berarti kita masukkan nilai Y ke persamaan, nilai X ke persamaan Y sama dengan 1/2 X pangkat 2. Untuk X negatif 3, maka kita masukkan ke persamaan Y sama dengan 1/2 X pangkat 2, maka diperoleh nilainya adalah 4,5, sehingga koordinat X, Y sama dengan negatif 3,4,2. Dengan cara yang sama, masukkan nilai X dari nilai negatif 2 sampai dengan positif 3, maka kita akan mendapatkan nilai Y dari nilai 2, 0,5, 0, 0,5, 2, dan 4,5, sehingga titik koordinatnya ketika X-nya negatif 3, Y-nya adalah 4,5. Ketika X-nya negatif 2, maka Y-nya adalah 2. Ketika X-nya negatif 1, maka Y-nya adalah 0,5, dan seterusnya sampai kita ketahui untuk X3 nilainya adalah Y-nya adalah 4,5, sehingga koordinatnya adalah 3,4,5. Kemudian masukkan nilai X tersebut ke dalam grafik. Maka diperoleh grafik untuk Y sama dengan 1/2 X kuadrat adalah seperti ini. Selanjutnya yang B. Yang B persamaannya Y sama dengan 1/4 X pangkat 2. Maka masukkan nilai X, misalnya adalah negatif 3, ke persamaan Y sama dengan 1/4 X pangkat 2. Maka diperoleh nilai adalah 2,25 untuk nilai Y-nya. Maka koordinatnya adalah negatif 3,2,25. Dengan cara yang sama, masukkan nilai X dari negatif 2 sampai dengan positif 3. Maka Y-nya diperoleh adalah 1, 0,25, 0, 0,25, 1, dan 2,25. Sehingga koordinatnya untuk negatif 2 itu adalah Y-nya adalah 1. Untuk X-nya negatif 1, Y-nya adalah 0,25. Untuk X-nya 0, Y-nya adalah 0, dan seterusnya sampai pada X-nya 3, Y-nya adalah 2,25. Masukkan ke grafik, maka grafiknya akan menjadi seperti ini. Untuk Y sama dengan 1/4 X pangkat 2. Kemudian yang C, Y sama dengan 1/2 X pangkat 2. Maka masukkan nilai X dari negatif 3 sampai dengan positif 3. Maka diperoleh untuk X negatif 3, Y-nya adalah negatif 4,5. Sehingga koordinatnya menjadi negatif 3, negatif 4,5. Untuk negatif 2, maka Y-nya adalah negatif 2. Sehingga koordinat X, Y-nya adalah negatif 2, negatif 2, dan seterusnya. Sehingga untuk angka positif, X-nya positif 3, dihasilkan Y-nya adalah negatif 4,5. Koordinatnya adalah 3,45. Kemudian masukkan nilai X dan Y sini ke grafik. Maka memperoleh grafik fungsi kuadratnya adalah seperti ini. Selanjutnya untuk nomor D, 1D. Y-nya adalah negatif 1/4 X pangkat 2. Maka masukkan nilai X dari negatif 3, kita masukkan misalnya dari negatif 3, maka Y adalah negatif
negatif 2,25, sehingga koordinatnya adalah negatif 3, negatif 2,25, dan seterusnya. Kita masukkan X-nya negatif 2 sampai dengan positif 3, maka diperoleh hasil adalah seperti pada kolom yang nomor 2 ini, dan koordinatnya adalah pada kolom yang nomor 3. Kemudian masukkan ke grafik, maka akan memperoleh grafik untuk Y sama dengan negatif 1/4 X pangkat 2, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian dari soal nomor 1, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai grafik Y sama dengan AX pangkat 2 dengan A lebih kecil 1 dan A sama tidak sama dengan 0? Maka jawabannya kita perhatikan. Untuk Y sama dengan X pangkat 2, kemudian Y sama dengan AX pangkat 2, maka kita dapat simpulkan jika dibandingkan dengan grafik Y sama dengan X pangkat 2, maka grafik AX pangkat 2 akan lebih gemuk. Nah, jadi hasilnya adalah seperti ini. Y sama dengan X pangkat 2, grafiknya adalah seperti ini, dan untuk Y AX pangkat 2 grafiknya adalah seperti ini. Jadi grafiknya lebih gemuk atau lebih lebar. Soal nomor 3, gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut. Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2. Kita masukkan nilai X dari negatif 3 sampai dengan positif 3. Maka untuk negatif 3, Y-nya, X-nya kita masukkan ke persamaan Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X ditambah pangkat 2, ditambah 2, hasilnya adalah 2, sehingga koordinatnya adalah negatif, 2. Dengan cara yang sama, masukkan X negatif 2 sampai dengan 3, maka akan diperoleh nilai Y-nya adalah pada kolom yang kedua ini. Sehingga koordinatnya bisa kita perhatikan pada kolom yang ketiga untuk nilai X dan nilai Y-nya. Kemudian masukkan titik koordinatnya, maka akan diperoleh grafik seperti ini untuk Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2. Selanjutnya yang nomor B. Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 2. Kita masukkan juga nilai X dari negatif 3 sampai dengan positif 3. Sebagai contoh, untuk X yang negatif 3, maka Y-nya diperoleh adalah 20. Sehingga titik koordinatnya adalah negatif 3,20. Begitu juga untuk X dari negatif 2 sampai dengan positif 3, kita masukkan nilainya. Maka Y-nya akan diperoleh seperti pada kolom yang kedua ini. Dan koordinatnya adalah pada kolom yang ketiga. Kemudian masukkan nilai koordinat ini, maka hasil grafiknya adalah seperti gambar berikut ini. Kemudian soal yang bagian C, Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 2. X-nya adalah kita masukkan negatif 3 sampai dengan angka 3. Untuk sebagai contoh, untuk X yang negatif 3, maka Y-nya adalah hasilnya adalah negatif 4, sehingga koordinatnya menjadi negatif 3, negatif 4. Dengan cara yang sama, masukkan nilai negatif 2 sampai dengan positif 3, maka diperoleh nilai hasil adalah seperti pada kolom yang kedua ini, dan titik koordinatnya pada kolom yang ketiga. Kemudian titik koordinat ini masukkan, maka diperoleh grafik adalah seperti berikut ini. Selanjutnya yang bagian D, Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 5X ditambah 6. Ini adalah yang D. Maka negatif 3 hasilnya adalah 26. X-nya adalah 26. Maka koordinatnya adalah negatif 3,26. Dengan cara yang sama, maka kita akan memperoleh hasil Y-nya pada kolom yang kedua dan X-nya pada kolom yang ketiga. Dan grafiknya adalah sebagai berikut. Yang keempat, dari soal 3, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai perbandingan grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan Y sama dengan AX kuadrat dikurangi BX ditambah C. Maka kita perhatikan ini untuk Y sama dengan, contoh untuk Y sama dengan AX kuadrat tambah BX ditambah C, yaitu X kuadrat tambah 3X tambah 2.
Nah, ini untuk contoh dari Y sama dengan AX kuadrat dikurangi BX ditambah C. Berarti X kuadrat ininya dikurangi 3X tambah 2. Contohnya adalah seperti ini. Maka jawabannya grafik Y sama dengan AX pangkat 2 dikurangi BX ditambah C merupakan pencerminan terhadap sumbu Y dari, sehingga grafik terhadap sumbu Y dari grafik Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Maka kita lihat ini adalah pencerminan dari grafik yang sebelah kanan yang berwarna merah ini adalah pencerminan dari grafik yang berwarna biru. Soal nomor 5, gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut. Y sama dengan X kuadrat tambah 4X ditambah 2. Jadi silakan masukkan nilai X-nya dari negatif 3 sampai positif 3. Kita akan memperoleh nilainya seperti pada kolom yang kedua. Kemudian koordinatnya adalah seperti pada kolom yang ketiga ini. Maka grafiknya akan berbentuk seperti pada gambar. Kemudian yang B, X ya, Y-nya sama dengan negatif X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 3. Masukkan nilai X dari negatif 3 sampai dengan 3. Untuk X negatif 3, maka Y-nya adalah negatif 12, sehingga koordinatnya adalah negatif 3, negatif 12. Jadi dengan cara yang sama, kita masukkan nilai X dari negatif 2 sampai dengan positif 3, maka Y-nya diperoleh seperti pada kolom yang kedua ini. Maka nilai X dan Y-nya adalah seperti pada kolom yang nomor 3 ini. Maka masukkan nih titik koordinatnya, maka kita akan memperoleh grafik. Untuk yang B ini adalah grafiknya seperti ini. Selanjutnya yang C, Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 5X ditambah 5. X-nya kita ambil dari negatif 3 sampai 3. Untuk X negatif 3, Y-nya adalah 29, sehingga koordinatnya menjadi negatif 3,29. Dengan cara yang sama, kita masukkan untuk negatif 2 sampai dengan positif 3, maka Y-nya akan diperoleh seperti pada kolom yang nomor 2 ini, dari nilai 19 sampai dengan negatif 1. Maka koordinatnya bisa lihat pada kolom yang ketiga. Kemudian koordinat ini kita masukkan, maka grafiknya akan muncul seperti ini. Kemudian yang D, Y sama dengan negatif 2X ditambah 4X ditambah 5. Masukkan juga nilai X-nya dari negatif 3 sampai dengan 3 sebagai contoh. Maka untuk negatif 3, Y-nya akan adalah negatif 25, sehingga koordinatnya adalah negatif 3, negatif 25. Jadi dengan cara yang sama, untuk nilai X dari negatif 2 sampai dengan positif 3, maka diperoleh Y pada kolom kedua ini, yaitu dari negatif 11 sampai dengan negatif 1. Koordinatnya bisa dilihat pada kolom yang ketiga, yaitu untuk negatif 2, maka Y-nya adalah negatif 11, dan seterusnya, sampai dengan untuk X-nya adalah 3, maka Y-nya adalah negatif 1. Masukkan koordinat ini maka akan diperoleh grafik seperti ini. Selanjutnya pada halaman 93, dari soal nomor 5, tentukan titik puncak tiap grafik. Tentukan pula hubungan titik puncak grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan nilai negatif B per 2A. Maka jawabannya, untuk Y, X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 2, titik puncaknya adalah negatif 2. Untuk Y sama dengan negatif X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 3, titik puncaknya adalah 4. Untuk Y, X pangkat 2 dikurangi 5X ditambah 5, titik puncaknya adalah negatif 1. Dan untuk Y sama dengan negatif 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 5, titik puncaknya adalah negatif 7. Titik puncak terjadi pada saat X sama dengan B per 2. Nah, ini hubungannya. Jadi hubungannya untuk persamaan ini, di mana titik puncaknya terjadi pada saat X sama dengan B per negatif 2. Contoh, pada Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 2, maka titik puncaknya adalah pada X sama dengan negatif B per 2A ditambah negatif 4 per, berarti B-nya adalah negatif, B-nya adalah 4 dibagi 2 dikali A-nya adalah 1, 4 dibagi 2, hasilnya adalah negatif 4 dibagi 2, hasilnya negatif 2.
Sehingga bila kita lihat titik puncaknya, maka titik puncaknya berada pada paling bawah ini dan berada pada koordinat X negatif 2. Untuk Y negatif X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 3, titik puncaknya pada negatif B per 2A, berarti negatif 2 per 2 dikali negatif 1, maka hasilnya adalah 2 per negatif 2 per negatif 2, hasilnya adalah 1. Kemudian untuk Y X kuadrat dikurangi 5X tambah 5, titik puncaknya adalah pada negatif 2,5. Dan untuk Y sama dengan negatif 2X pangkat 2 ditambah 4X tambah 5, titik puncaknya berada pada angka 1. Jadi silakan pada lihat grafik pada soal di nomor 5. Soal nomor 7. Apakah mungkin grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu X? Jelaskan alasanmu. Jawabannya mungkin. Dari suatu grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X, kita dapat menggesernya ke atas atau ke bawah untuk mendapatkan grafik fungsi kuadrat yang tidak memotong sumbu X. Contoh untuk Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini memotong sumbu X. Tetapi ketika ditambahkan nilai 4, jadi menjadi Y sama dengan X kuadrat ditambah 4, ini tidak akan memotong sumbu X. Selanjutnya soal nomor 8. Apakah mungkin suatu grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu Y? Jelaskan alasanmu. Tidak. Berarti pasti akan selalu memotong sumbu Y. Karena grafik fungsi kuadrat pada fx pasti memotong sumbu Y, karena pada saat x sama dengan 0 diperoleh f0 itu sama dengan C. Jadi kalau misalnya ax kuadrat plus C, nah itu maka ketika f-nya 0 maka akan diperoleh fungsi C, sehingga memotong sumbu Y pada titik koordinat 0, C. Contohnya lah x kuadrat ditambah 2. Maka ketika X-nya 0, maka nilai Y-nya itu adalah 2. Jadi pasti akan memotong sumbu Y. Nomor 9. Apakah mungkin grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X pada 3 titik koordinat berbeda? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah tidak. Karena pada fungsi X sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, itu akan memiliki akar-akar maksimal adalah 2. Sehingga grafiknya memotong sumbu X maksimal di 2 titik. Jadi kalau ada persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, pasti nilai X-nya itu akan memiliki akar maksimal 2. Jadi nilai X-nya itu akan ada 2. 1 atau 2. Sehingga akan memotong maksimal di 2 titik. Jadi tidak ada 3 titik. Yang 10. Apakah mungkin grafik fungsi kuadrat memotong sumbu Y pada 2 titik koordinat berbeda? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah tidak. Karena grafik fungsi kuadrat fx pasti memotong sumbu Y pada saat X sama dengan 0. Jadi diperoleh F0 sama dengan C. Misalnya X kuadrat ditambah C. Nah itu pasti akan memotong pada titik C. Jadi menjadi 0, C. Nah, sehingga memotongnya itu hanya berada pada satu titik koordinat, yaitu pada koordinat C saja. Jadi ini tidak akan memotong di 2 titik koordinat yang berbeda. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 9, halaman 92 dan 93. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.